Shalom, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami sebentar mau duduk diam mendengarkan renungan Tuhan, biar Roh-Mu menyertai kami sehingga renungan ini boleh merema dan menjadi bekal Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Halo saudara-saudara, hari ini saya mau bawa sebuah judul, apa prioritasmu? Kita tahu ya, artinya saya udah nggak usah jabarin prioritas itu bahwa kita tuh mau fokusnya di mana, istilahnya lebih penting di mana. Nah, kemarin itu saya waktu lagi dengar Bapak Gembala lagi khotbah di tanggal 15 ya kalau nggak salah. Ya tanggal 15, saya ingat satu hari setelah Valentine soalnya. Nah, Bapak Gembala itu ngomong soal kedegilan hati dan bebal dan degil. Yang dia lebih bahas tuh lebih ke arah bagaimana seseorang itu bisa punya bebal dan degil itu. Nah, saudara, Bapak Gembala mengambil ayat dari Matius 7 ayat 21, 22. Nah, saya ambil di 21-nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudara, kita tuh nggak mau jadi orang, saya yakin nggak ada yang mau lah ya, jadi orang yang udah sia-sia kerja keras di dunia gitu kan. Kita merasa kita udah full banget gitu buat Tuhan gitu, all out gitu kan, udah ngasih pelayanan, ini segala macam, itu tuh. Tahu-tahu begitu sampai di pintu surga kita dibilang, nggak kenal kamu siapa gitu kan. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kuncinya apa di situ dibilangkan? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya ulang nih kalimat ini. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapakku. Fokus di 3 kata ini. Melakukan kehendak Bapakku. Saudara, ini prioritas hidup kita supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Melakukan kehendak Bapakku. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, apakah saudara sudah melakukan kehendak Bapakku? Coba renungkan sebentar. Melakukan kehendak Bapakku apa? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, betul nggak? Perintahnya dia apa? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saudara datang ibadah ke gereja, apa yang saudara cari ketika saudara hadir di sini? Punya tujuan nggak saudara datang ke gereja? Ketika saudara melayani Tuhan di sini, apa fokus saudara? Apakah saudara cuma pingin nampil, kelihatan tenar? Ketika saudara memberikan sesuatu persembahan, apakah saudara cuma berharap Tuhan membalas uang-uang yang sudah saudara berikan? Ketika saudara melakukan misalnya ngumpulin dana gini-gini, apakah saudara cuma prioritas supaya nama saudara dicatat di sana? Ketika saudara memberikan tarian, nyanyi yang terbaik, apakah yang saudara prioritaskan adalah saudara supaya bisa kelihatan orang, show off, suara saudara bagus? Atau cuma fokus sama Tuhan, ini yang terbaik yang saya bisa kasih, saya mau menyenangkan hatimu. Itu aja. Saudara nggak usah pusing orang lain bilang, aduh gini gitu-gitu, lu gini gitu-gitu. Nggak pusing saudara, karena fokus saudara bukan sama suara-suara sekeliling saudara. Fokus saudara sama siapa? Apa yang Tuhan senang? Apa yang bikin Tuhan happy? Begitu juga ketika saudara datang ke sini untuk duduk jadi jemaat. Apakah cuma yang penting, udahlah saya cuma jemaat ya, cuma duduk, manas-manasin kursi, selesai pulang gitu. Bukan saudara. Ketika saudara hadir di tempat ini sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai jemaat, contohnya ya yang sekarang saya mau ngomong, saudara datang ke sini untuk diisi, untuk saudara tuh dapat lagi sesuatu yang menguatkan saudara. Makanya disuruh bergabung sama saudara-saudara seiman. Supaya saudara itu dikuatkan. Supaya saudara juga bisa tahu, oh Tuhan maunya ini ya, selama ini ternyata lewat apa yang disampaikan Bapak Gembala gitu kan, lewat firman Tuhan yang disampaikan, saudara tahu, oh Tuhan lagi mau bawa saya belajar tentang ini, belajar tentang itu.
Bukan cuma sekedar manasin bangku di sini, saudara. Manasin bangku di sini saya bisa taruhin apalah gitu, kompor kayak panci kayak apalah gitu ya, biar panas. Nggak penting. Tapi yang penting di situ adalah hati saudara. Apakah saudara benar-benar punya hati untuk datang ke sini, mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama-sama? Atau saudara punya niat-niat yang lain yang saudara rasanya sebenarnya bisa cari di luar sana, saudara? Di dunia itu menyajikan semua yang saudara butuhkan. Saudara mau ketenaran, saudara mau nama baik, saudara mau terkenal, saudara mau apapun, bukan di sini tempatnya. Di luar sana. Kalau di dalam rumah Tuhan, yang saudara mau, Tuhan mau saudara bawa adalah hati saudara. Itu adalah sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi apa prioritas saudara? Apakah saudara mau jadi orang-orang yang ditolak satu hari kelak ketika saudara ada di gerbang surga dan Tuhan bilang, oh sorry, nama lu gak ada di sini, maaf ya, silakan ke tetangga sebelah. Rasanya tragis ya saudara, kalau kita udah berjuang mati-matian di sini terus jawabannya kayak begitu. Saya yakin gak ada semua di antara kita yang mau seperti itu. Tapi saudara bisa dapat hasilnya ketika saudara melakukannya di dunia ini. Saudara mengejarnya di dunia supaya nanti di surga saudara bisa dapat tempat. Saya ingat satu kutipan dari renungan hari itu Jos yang bawa, yang dia bilang, Bapa di surga menyediakan rumah di sana yang juga rumah kita. Itu satu kata-kata yang bagus saudara. Bapa di surga menyediakan rumah di sana yang juga rumah kita. That's your target. Itu prioritas hidup saudara. Yang juga rumah kita yang lagi disiapin di sana. Jadi jangan cari yang aneh-aneh di dunia ini. Ingat rumah kita yang di sana. Itu jawaban kita. Itu prioritas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu buat kami Bapa. Bapa, kami mau belajar Tuhan untuk memprioritaskan hidup kami dengan benar. Bahwa kami di gereja bukan cari apa-apa Tuhan. Bukan mau dapat apa-apa Tuhan yang dunia bisa berikan, bukan. Yang kami tahu ketika kami hadir di rumah-Mu, kami mau duduk, diam, dengar, dan membuka hati kami. Supaya hati-Mu dan hati kami bisa sama-sama, kami bisa mengerti hati-Mu Tuhan. Dan Kau juga memberitahu kami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kesukaan-Mu di rumah ini Tuhan. Bukan mencari hal-hal lain Bapa yang bisa kami dapatkan di dunia lebih baik Tuhan. Karena gereja adalah rumah-Mu. Gereja adalah tempat kami nanti pulang Tuhan satu hari. Jembatan untuk kami menuju rumah kami masa depan Tuhan. Bapa, murnikan hati kami. Siapapun di tempat ini Tuhan, baik itu jemaat, pelayan Tuhan, pemimpin, semua Tuhan, murnikan hati kami Tuhan. Sehingga yang kami cari cuma Engkau di tempat ini. Bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.